Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyuhum kanu khususan ma'rifatan kitab al-syekh kitab Tuhfatul Suwar al-Khadra al-Syafi'i الشيخ العلامة محمد نووي البندري الجليل الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fi bayanil a'yanin najasati. Itu ya, pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal fi bayanil a'yanin najasati, yang membahas tentang najis. Tutlaku diucapkan an-najasatu najis alal aini dalam kondisinya majazan itu berupa najas. Wa amma haqiqatuha. Udah tunggu belum Pak Idris? Ntar giliran mau pulang baru. Beda kita. Ntar salah kita. Udah? Ayo, udah mau kelar baru. Ayo aku ngomongin yang sana ya. Wa amma haqiqatuha, adapun hakikat pengertian najis itu adalah fahuwa, yaitu al-wasfu sifat al-qaimu yang melekat bil mahalli, di tempatnya. Najis itu adalah sesuatu sifat yang melekat pada zat atau benda tersebut. Ayil badani, baik itu di badan, awil makani, di tempat, awis saubi, atau pakaian. Najis itu belum tentu kotor, kotor belum tentu najis. Bersih bisa jadi dihukumi najis, kotor bisa juga dihukumi suci. Kalau dalam teks kitab Fathul Qorib Takrib itu kan menyatakan bahwa setiap yang keluar dari pintu depan, pintu belakang, kubul dubur itu najis, illal mani, kecuali mani. Nyari dia tuh, nyari. Padahal saya ngomong dari kitab lain. Aduh, Pak Iman nggak ada, bahan buliannya ganti. Belum ketemu? Ya Allah. Saya ambil keterangan dari kitab lain, Pak Idris, sebagai tambahan bahwa kullu ma kharaja minas sabilaini najis. Setiap yang keluar dari depan atau belakang itu dihukumi najis, illal mani, kecuali mani. Kalau mani itu walaupun kotor nggak Pak? Mani kotor ya, kotor tapi tidak najis. Lah kalau mani najis ya kita najis, wong kita asalnya dari situ. Yang keluar dari pintu sini atau pintu sini itu najis kecuali mani. Tapi kalau yang keluar dari selain itu, dari selain sini sama sini,
Najis nggak? Kan yang keluar dari badan kita kan semuanya kotor ya. Yang dari sini imus, yang dari sini conge, yang dari sini setiap yang berlubang dalam tubuh kita ini kan mengeluarkan kotoran ya. Yang dalam tubuh kita lubangnya 9 ya. Ini 2, 4. Ini yang di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan 9 kan? Iya. Lah yang keluar dari 2 jalan, yang belakang, yang bawah atau yang depan semuanya najis. Ilal mani kecuali mani. Kalau conge Ustaz? Lah iya tadi yang saya tanyakan, kalau yang keluar selain dari sini sama sini, kan semuanya kotor kan? Iya. Yang dari sini ingus, dari sini tadi conge, dari sini belek, dari mulut iler, terus dari seluruh badan keringat. Itu najis nggak? Kotor dong. Enggak ya? Enggak najis, cuma kotor. Yang bener nih Pak Haji? Iya. Conge nggak najis ya? Enggak. Najis. Iler? Enggak. Enggak. Ingus? Enggak. Cuman kotor. Kalau muntah-muntah? Najis. Najis. Kalau makan sate, muntah sate nggak najis sih deh, masuk tuh sate. Najis dong. Gini, definisi dalam kitab fikih yang dihukumi najis itu yang keluar dari sini dan sini kecuali mani. Kemudian yang selain ini, yang keluar dari selain ini kan semua lubang dalam tubuh kita kan mengeluarkan kotoran. Secara umum, walaupun itu kotor tapi tidak najis. Kecuali muntah-muntah yang sudah masuk ke dalam waduk perut. Kalau muntah masih di, misalnya kita lagi makan, kemudian lihat sesuatu yang jijik, kemudian muntah, tapi belum masuk ke sini itu makanan, maka tidak najis. Tapi kalau sudah masuk ke sini, maka dihukumi najis. Secara umum begitu. Ya maka walaupun kotor itu yang dari sini ya enggak, misalnya Enak ya. udah nyarinya susah. Udah nyarinya susah, giliran ketemu dibuang. Nah, apalagi nempel di bulu ya, di pelintir-pelintir. Dulunya macem, makanya suwe balik ke tempat ingos. Kalau yang keluar dari bawah itu najis. Conge enggak najis ya? Biasa, secara umum enggak. Enggak. Cuman yo lah kalau congek dihukumi najis, kalau orang Jawa kan kopok ya bilangnya ya. Lah kadang kan ada orang yang itu selalu keluar terus. Iya, ada. Selalu keluar terus kan? Iya. Biasanya dulu kalau orang begitu biasanya budak nih. Biasanya. Enggak, secara umum enggak. Keringat sejenis dengan itu ya enggak. Yang selain itu yang dihukumi najis cuma muntah-muntah, itu pun yang sudah masuk ke rongga perut. Kalau belum ya belum. An-najasatu, macam-macam najis, salasun itu ada 3. Bil aksami dalam bagiannya al-mutarattibati yang berurutan, ala hukmiha dalam hukumnya, wa husliha dan cara mensucikannya. Kalau dibaca hinnya dibaca fathah itu mencuci, kalau dibaca dhammah husli itu mandi. Ahaduha yang pertama mughalladhatun, disebut najis mughalladhah. Ai artinya musyaddadun, yang paling berat fi hukmiha dalam hukumnya. Wasaniuha dan yang kedua mukhaffafatun, yaitu najis ringan. Fi dzalika aidan, begitu juga dalam hukumnya, artinya ringan dalam hukumnya. Cuman kayaknya sekarang najis mukhaffafah itu udah enggak ada ya.
Karena najis mukhaffafah itu kan hanya kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum konsumsi apa-apa selain ASI. Nah, sementara sekarang bayi baru lahir udah dikasih susu formula, udah dikasih apa? Bubur apa namanya? Sun ya. Berarti najis apa? Kencingnya udah bukan mukhaffafah lagi, udah sama orang dewasa, mutawassithah. Kalau dulu gitu ya, umur 2 tahun baru makan yang lain. Wasalisuha, dan yang ketiga mutawassithatun, yaitu najis mutawassithah. Bainal mughalladzati, yaitu antara najis berat, wal mukhaffafati, dan najis ringan. Fi dzalika aidzon, baik dalam hukumnya dan cara mencucinya, mensucikannya. Diklasifikasi menjadi 3. Kalau anak Jakarta ditambah 1, ada najis talala. Ya, kalau anak-anak itu dulu najis talala. Najis talala. Al-mughalladatu, yang pertama najis mughalladah, yaitu najasatul kalbi. Najisnya asu. Asu apa anjing? Copok kuku kiri. Najisnya anjing walau mu'allaman, walaupun anjing itu terlatih. Kayak yang punya polisi itu ya. Yang buat apa? Pelacak, atau yang buat berburu. Walaupun dalam mazhab lain yang dihukumi najis cuma apa? Bus-busan apa sih? Bus. Nah, ini loh, congornya ini. Oh. Ya kan dia yang kalau kan ngelak-ngelak apa? Melet-melet gitu kan ya. Badannya dalam mazhab lain dihukumi enggak. Tapi dalam mazhab Syafi'i semuanya. Karena untuk ikhtiyat itu hati-hati. Ya walaupun kalau mazhab lain karena mengikuti teks hadisnya, kita wuluk itu congor. Lah kan mungkin anjing itu kan yo ngelat-ngelati badannya, ngelat-ngelati kakinya, itu yang jadi ikhtiyatnya dalam mazhab Syafi'i, maka dihukumi seluruh tubuh. Dihukumi jilat-jilat. Ya kan bisa jadi kan dia jilatin bulunya, jilatin badannya, jilatin kakinya. Maka yo dihukumi semuanya najis. Wal khinziri, celeng. Babi. Li'annahu, karena sesungguhnya babi itu akbahu, lebih buruk halan dalam kondisinya minal kalbi dibanding anjing. Dari anjing lebih mulia daripada celeng. Illa yahillu, maka tidak halal atau tidak boleh iktina'uhu, memeliharanya. Bagi seorang muslim haram hukumnya memelihara celeng, asyik. Kalau anjing masih diperdebatkan. Artinya kalau memang anjing itu dipelihara ada manfaatnya, boleh untuk jaga rumah, kayak Sound the Sick itu. Film Sound the Sick buat jaga ternak. Kalau polisi ya buat jadi anjing pelacak. Nah, kalau anjing masih diperbolehkan. Tapi kalau celeng, illa yahillu iktina'uhu, tidak halal untuk memeliharanya. Bihalin, dalam satu kondisi, ma'a imkanil intifa'i bihi, walaupun ada kemungkinan babi itu intifa itu dimanfaatkan. Walaupun ada kemungkinan babi itu dimanfaatkan, binahwil hamli alaihi, semisal buat angkutan. Bisa ya? Kayak kuda apa kayak sapi buat ngangkut barang itu. Ya mungkin bisa kali ya.
Mungkin orang zaman dulu lah, kalau sekarang udah ada losprak kan ngapain? Udah ada apa yang punya Pak Satam apa namanya? Osa. Lo kelewat ada eman. Sengaja lewat sini ngontrol ya. Kalau zaman dulu mungkin bisa jadi. Tetapi itu pun ya kalau nggak ada hewan lain. Fakharajat maka mengecualikan al-hasyarat. Hasyarat itu binatang-binatang kecil. Wahia yaitu sigaru dawabil ardi, binatang-binatang melata yang kecil. Fa innaha maka sesungguhnya hasyarat itu binatang melata yang kecil. Lam yahilla iktina'uha, tidak boleh memeliharanya bihalin dalam satu kondisi. Lakin la yumkinul intifa'u biha, apabila tidak ada manfaatnya. Nah sekarang semut ya, kalau dulu kan tidak ada manfaatnya, sekarang ada manfaatnya di ternak buat kroto. Terus yang binatang-binatang lain ya jangkrik. Ya kalau dulu mungkin kan belum tahu manfaatnya, belum tahu nilai ekonomisnya, ya buat apaan di ternak. Nah, itu tidak diperbolehkannya kan tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika ada manfaatnya yo boleh. Tapi kalau tadi celeng, babi sepakat semuanya tidak boleh karena haram untuk dikonsumsi, juga badannya najis dan manfaat lainnya hanya untuk semisal tadi. Tapi kalau anjing kan belum tergantikan ya untuk pelacak itu kan ya. Karena belum tergantikan kan ya. Biar orang secerdas apapun juga masih kalah sama anjing kalau masalah itu. Ya makanya tetap diperbolehkan. Wa far'u ahadihima, atau keturunan dari salah satu keduanya, maksudnya anjing dan babi. Semua anak keturunannya dihukumi najis mughalladhah. Ai ma'al akhari tabaan lahuma, walaupun misalnya kawinnya dengan binatang lain. Anjing selingkuh sama kambing umpama ya, kok keluarnya kambing, maka kambing yang hasil selingkuhan itu dihukumi seperti anjing, ya maka hukumnya najis. Kan bahas masalah najis. Tapi apa ya ono ya kambing dikawinin sama anjing gitu. Bisa jadi. Eksperimen gitu ya. Nah, iya kan? Lah ya umpama kan orang kan kadang kan apa namanya kucing ini dikawinin sama kucing ini. Nah ini misalnya anjing dikawinin sama kambing. Ya suruh ngangon kambing, malah dipacarin ya kambingnya. Lah ya kayak film Sound the Same itu loh. Yang ngangon yang ngawinin. Yang ngangon yang ngawinin. Astagfirullah. Lah kok lahirnya anjing maka hukumnya sama dengan anjing. Au ma'a ghairihi min hayawanin thahirin, atau dengan hewan lain yaitu hewan yang suci. Ya tadi itu kambing, kan hewan suci kambing itu. Semua hewan itu kan dihukumi suci kecuali ada nas atau keterangan ayat Quran yang menyatakan itu najis. Di bahasan yang lalu kan walaupun itu berada di tempat najis, semisal kemarin bangkai itu kan najis. Kalau kelamaan kemudian nongol belatung, maka belatungnya itu suci. Ngaku yang bahasan kemarin deh, ya kan? Nah, kan kemarin itu bahasanya kan ada benda-benda yang najis berubah menjadi suci. Di antaranya cuka itu najis, homer. Kalau didiamkan dalam beberapa waktu yang lama berubah menjadi cuka, maka menjadi suci. Kemudian kulit bangkai disamak, kemudian boleh dipakai untuk sajadah, untuk alat-alat lain, maka menjadi suci. Atau benda najis yang kemudian ada hewannya,
Yang tadi misalnya bangkai, kemudian bangkai itu lama, kemudian nongol belatung, maka belatungnya itu suci. Maka pada umumnya semua hewan itu adalah suci, walaupun belum tentu boleh dimakan kan, suci. Tetapi asal tidak ada nas, tidak ada hadis atau keterangan ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa hewan itu najis. Lah yang dihukumi najis disepakati cuma dua ini, yaitu anjing dan babi. Au ma'a ghairihi min hayawanin tahirin taghliban lin najasi. Atau misalnya anjing atau babi itu kawin dengan binatang suci, maka hasil perkawinannya itu dihukumi najis. Li'annal far'a, karena sesungguhnya anak keturunan, cabang, yatba'u itu mengikuti ahassal aslaini yang terburuk dari indukannya. Misalnya anjing sama kambing. Nah yang terburuk berarti kan anjingnya kan. Maksudnya dalam hukum Islam ya. Dalam hukum Islam anjing dan kambing kan lebih mulia kambingnya. Maka kalau itu dikawinin, maka lahir anakannya distatuskan seperti yang lebih buruk, yaitu diikutkan ke anjingnya seandainya. Fin najasati, dalam hukum najisnya. Wa tahrimidz dzabihati, dan keharaman menyembelihnya. Kok munakah itu pernikahan? Apa maksudnya ini? Oh iya. Kalau itu binatang, satu najis satu enggak, maka kalau lahir maka dihukumi najis. Kalau binatang yang satu boleh disembelih, yang satu enggak boleh disembelih, misalnya kawin, maka anaknya statusnya enggak boleh disembelih. Itu loh maksudnya. Tapi terus munakah itu. Munakah itu boleh dinikah. Masuk aja boleh dinikah. Maksudnya gimana? Apa maksudnya ya? Wal akli, munakah itu pernikahan. Tapi maksudnya belum paham saya. Wal perkawinan. Iya, perkawinan. Ya, maksudnya boleh dikawin, boleh nggak boleh dikawin, maksudnya apa? Kunsilan. Kalau sama-sama binatang kan nggak ada hukum apa-apa. Lah ini kan wallahu alam ini. Maksudnya gimana Imam Nawawi? Wal akli, dan boleh dimakan, misalnya kucing dikawinin sama kelinci, kan kelinci boleh dimakan. Kucing yang nggak boleh dimakan. Lah begitu lahir maka anaknya itu distatuskan dengan nggak boleh dimakannya, diikutkan ke kucingnya. Wa adami sihhatil udhiyati, dan ketiadaan sahnya untuk kurban. Nah misalnya hewan yang boleh untuk kurban, kambing. Lah kawin sama binatang yang nggak boleh untuk kurban. Oh boleh. Mosok contohnya ayam. Apa iya kambing sama ayam kawin? Pokoknya satu misalnya binatang yang boleh untuk kurban, yang satu nggak boleh untuk kurban. Seandainya dikawinin silang, maka anaknya hasilnya nggak boleh untuk kurban. Ya itulah pokoknya macan umpama. Pokoknya dimakan kambingnya ya. Kalau dikawinin nih. Umpama lah pokoknya. Yang satu boleh untuk korban, yang satu nggak boleh, maka anaknya distatuskan nggak boleh untuk korban, walaupun itu indukannya misalnya hewan yang boleh untuk korban. Karena patokannya tadi bahwa anak itu diikutkan ke yang lebih buruk statusnya. Wal akikah, dan untuk akikah. Kalau akikah kan hanya kambing ya, jadi kambing kawin sama sapi umpama.
Nenek. Lah umpama apa itu? Wa qad dzakara dan sungguh telah menyebutkan Al-Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, ahkamal far'i, beberapa hukum peranaan keturunan, fi jami'i abwabil fiqhi, di dalam semua bab-bab ilmu fikih, nadhaman dalam bentuk nadham, min bahril khafif, dari bahar khafif, wa huwa fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Ini mah bahar itu lagu. Biasanya kalau nadham itu yang bentuk-bentuk lagu itu. Yatba'ul far'u fintisabin abahu wali ummi firriqi wal hurriyah. Yatba'u mengikuti, al far'u anakan atau keturunan, fintisabin dalam nasab, abahu nasab ke bapaknya. Beberapa hari lalu kan heboh nasab habaib yang dipertanyakan ya. Benar nggak itu habaib yang ada di Indonesia pada umumnya ini keturunan Rasulullah? Karena menurut penelitian dari Kiai Imaduddin yang orang Banten itu, menurut beliau katanya nasabnya terputus. Tapi wallahu alam ya, apakah itu ada sangkutannya dengan politik? Wong begitu calon udah pada daftar langsung redam itu hilang. Tapi sebelum itu kan gegernya nggak ketahuan di media sosial, apalagi di grup-grup, sampai buku-buku yang ditulis untuk menyerang dan membantah itu begitu banyak luar biasa. Yang maksudnya menyerang itu yaitu di bawah habaib di Indonesia ini rata-rata bukan keturunan Rasul, nasabnya terputus. Tapi yang membantah, maksudnya yang membela juga nggak sedikit, banyak sekali. Yo saling serang. Tapi begitu capres sudah pada daftar kok hilangnya sembuh ini. Yatba'ul far'u fintisabin abahu. Yatba'u mengikuti al far'u anak keturunan, fintisabin dalam nasab, abahu bapaknya, wali ummin dan bisa terkadang juga ke ibunya, tapi lebih kuat ke bapak. Apalagi kalau di budaya Arab kan bapak sangat dominan. Makanya kadang nama orang ya di belakangnya nama bapaknya. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Yus pakai nama orang tuanya. Wali ummin dan ke ibu, nasab juga kadang ke ibu. Tapi kalau di Indonesia, kalau yang orang Batak, ada orang Batak sih. Yang Batak itu kan masing-masing punya marga. Lah ketika ia nikah, anaknya marganya ke siapa? Bapak ya. Nah, marga ke ibu nggak dipakai. Kalau laki-laki, kalau perempuan sudah nggak ikut. Kalau laki-laki ngikutnya bapak, kalau perempuan nggak ngikut. Kalau perempuan nggak ada marga? Iya nggak ada. Makanya apa? Suami nggak ada marga. Nggak ada marga? Iya. Iya misalnya kan kalau Batak kan ada marganya. Kalau Lampung ada nggak? Nggak ada ya. Jawa juga nggak ada. Pak Idris, Batak bukan? Medan, orang Medan. Lah ya kalau di Arab itu kan pure ngikut ke bapak. Pokoknya mau perempuan mau laki-laki pokoknya ya nasab itu nggak ikut ke bapak. Makanya para habaib itu rata-rata mereka yang perempuan nggak mau menikah dengan laki-laki yang di luar habaib karena nanti anaknya nasabnya putus. Tapi kalau mereka laki-laki mau nikah dengan siapapun nasabnya tetap ke mereka ke laki-laki. Nah kalau budaya Arab kan memang ke bapak. Kalau Batak ke bapak ya. Bapak. Tapi tadi katanya anak perempuan. Tapi anak perempuan itu tetap ada pak itunya marganya masih merampir. Nah iya kan Tetap ada. Misalnya kan laki dan perempuan dari marga yang berbeda kemudian menikah. Ya kalau satu marga kan ketahuan. Iya.
Misalnya Nasution lagi. Nah kalau bapak emak nasab marganya beda, kemudian menikah, Ikut ke suami katanya. ngikut laki-laki berarti kan? Iya, anaknya. Anaknya ya yang dimaksud anaknya. Ya kan berarti kan ikut suami kan, ikut bapaknya kan. Wali ummi, nah ini menurut Imam Jalaluddin ya terkadang nasab itu ikut ibu, firriki dalam status budak, wal hurriyah dan status merdeka. Seperti anak yang di luar nikah itu kan nasab ke ibu, walaupun ketahuan bapaknya. Yang jadi permasalahan repot itu begini. Masalahnya ini udah menjadi penyakit, bukan penyakit ya, udah Biasa. dia di masyarakat. Anak yang di luar nikah. Anak di luar nikah itu statusnya beda-beda. Dilihat dari masa nikah dan masa kelahiran. Kalau jarak lahir dan jarak nikah itu lebih dari 6 bulan, boleh dinasabkan ke bapak biologisnya. Misalnya nih, ketahuan hamil nih, kemudian dinikahin, jebret nikah tanggal 1 Januari. Berarti kan 6 bulan ke depan, berarti kan bulan apa ya? Juni ya. Berarti lahirnya Juli. Kalau Juli baru lahir, maka bisa dinasabkan ke bapak biologisnya. Tapi ketika misalnya Januari nikah, udah ketahuan hamil, lah kok lahir Maret umpama, kan belum 6 bulan tuh. Maka nanti dinasabkan ke ibunya. Walaupun bapaknya jelas ini secara biologis, yang dia ngakui, terus perempuannya ngakui, tetapi secara hukum tidak bisa dinasabkan ke bapaknya kalau jarak kelahiran dengan jarak akad nikah. Kalau itu dinikahkan, kalau nggak dinikahkan ya otomatis nasab ke ibu. Kalau nggak dinikahkan, misalnya dinikahinya nanti setelah lahir baru dinikah, atau malah mungkin yang nikahi orang lain. Kan kadang ada ya, saya ngelihat itu di tayangan YouTube, ada orang yang stres, dia merantau ke Kalimantan, kebetulan itu disuruh nutup, maksudnya disuruh nutup itu. Kalau lagu-lagu yo angge-angge orang-orang ramelu gawe melu ngomong. Mudeng enggak Pak Yas? Enggak ikut produksi tapi ikut ngomong. Gitu loh. Yang produksi orang lain, cuman dia yang tanggung jawab. Ya otomatis malah nggak bisa dinasabkan ke dia. Wong yang bapak biologisnya aja nggak bisa kalau jarak pernikahan dan jarak kelahiran kurang dari 6 bulan. Lah sementara di masyarakat kita kan banyak ya, begitu lahir serang 3 bulan 4 bulan, begitu akad nikah, misalnya kadang ketahuan hamil, kemudian langsung dinikahin. Begitu dinikahin, terus jaraknya kurang baru 3 bulan lahiran, maka tidak bisa dinasabkan ke bapak secara biologis, walaupun itu secara biologis bapaknya, tapi nggak bisa dinasabkan ke sana. Lah nanti konsekuensinya ketika yang lahir itu anak perempuan, kalau yang lahir anak lelaki selesai. Lah kalau yang lahir anak perempuan, nanti suatu saat itu anaknya menikah, kan butuh wali. Lah wali itu harus bapak secara nasab, bapak secara biologis, dua-duanya. Lah kalau yang bapak yang tidak bisa dinasabkan nggak bisa jadi wali. Lah seandainya kok dia tetap nekat jadi wali, pernikahan anaknya tidak sah. Kalau tidak sah jadinya zina. Lah kalau nanti kok anak lahir perempuan lagi, statusnya begitu lagi, malah turun temurun, zina turun temurun. Nah ini yang berat di masyarakat kan itu. Kalau misalnya ada orang pacaran hamil dan lahirnya perempuan, kalau lahirnya laki secara urusan fikih selesai. Tapi kalau lahirnya perempuan masih berlanjut nanti ketika anak itu nikah. Yang repot ini keterangan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin ada di sana. Itu dulu pernah di dalam Baqsul Masail. Kalau di budaya NU dulu kan ada istilah Baqsul Masail. Biasanya yang masalah-masalah yang hangat viral itu biasanya langsung dibahas di musyawarah tertentu, dan hasilnya yaitu, dan ini di masyarakat kan sekarang itu ya tadi hamil di luar nikah itu kayaknya yo biasa gitu.
laku. Malah duluan. dibikin lagu ya. Malah artis siapa itu yang malah nyari donasi itu. Nggak punya suami nyari donasi, wah repot. Lah yang repot itu kan tadi, ketika ini kan kejadiannya misalnya sekarang nih, tahun 2020 umpama. Paling tidak nanti anaknya menikah itu kan 20 tahun kemudian. Lah begitu 20 tahun kemudian, bapaknya yang secara biologis tapi nggak bisa jadi nasab, kan nggak bisa jadi wali. Harus wali hakim. Lah sementara kadang itu kalau nggak ada apa-apa kok tiba-tiba wali hakim, orang-orang kan bertanya, oh walinya hakim kan bapaknya ada. Wah, waduh, jangan-jangan dulu udah produksi sebelum surat izin turun. Ini hukum fikih padahal menyeberat ini loh. Apalagi dengan kondisi masyarakat kita sekarang udah ya tadi lah. Apa tadi lagunya Pak Sih? Ambil duluan. Ambil dulu. Ngaku ya. Ya Allah. Kok sampai ke situ tadi ya ngobrol-ngobrol kemana-mana ya. Lah kalau secara administrasi negara, wong negara maka yang penting ada saksi, ada bukti. Saksinya bapaknya ini loh. Ya udah, binti lah ya kalau perempuan. Tapi hukum agama kan nggak bisa dinego masalahnya. Kalau hukum negara bisa dinego. Yang repot kan ini. Daripada malu manusia, mending malu Allah. Allah nggak rewel kan dia. Kata Pak Haji gitu. Daripada malu manusia. Tapi ternyata ada buku begitu Pak Haji. Ada ya. Penulisnya MH Anu Najib. Saya baru tahu kemarin ada di PDF. Tuh, Allah gak rewel. Oke, ini judulnya bukunya begitu. Cuma saya belum download, belum baca isinya apa itu. Penulisnya MH Anu Najib. Judulnya Allah nggak rewel. Allah gak rewel. Pokoknya intinya begitu. Saya dapat di grup WA itu loh. Ini ada buku bagus gitu. Di PDF, cuman saya belum download. Itu judulnya ini, Allah gak rewel. Saya langsung terbayang wajah Pak Haji. Kata Pak Haji, saya bener ini, oh enggak. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Masalah nasab repot ya. Nah, terus adopsi anak. Anak adopsi itu selamanya tidak boleh dinasabkan ke orang yang adopsi. Nah, kalau saya ada gitu San. Nah. Ada kawan saya begitu kawan di pabrik. Jadi, Kalau pengen aman, ngadopsi anak laki-laki. Kalau anak perempuan nanti begitu nikah, ia wajib nyari bapak kandungnya untuk jadi wali. Lah kalau misalnya kadang orang adopsi kan ditutup-tutupi ya, supaya apa namanya anak itu kadang nggak, supaya malah nggak tahu. Nah kalau laki-laki selesai urusan, wong dia nanti nikah nggak butuh wali. kalau kawan saya laki emang. Nah iya kalau wali selesai urusan secara keduniaan selesai dan memang itu niatnya nolong bagus. Yang repot kan kalau anak perempuan. Kalau anak perempuan, Cuman ini dia ngambil anak itu ya bin yang ngambil itu nggak lah apa-apa. kalau laki mah nggak masalah. Laki nggak Yang apa-apa. repot ini perempuan ketika nanti nikah. Yang jadi permasalahan itu saat nanti akad nikah gitu. Walinya kan harus bapaknya, nggak bisa bapak angkat. Nah kalau bin itu hanya status untuk status di apa akte atau di apa. Tapi kalau menasabkan secara benar, maksudnya secara benar-benar itu ya malah nggak boleh kan, berarti kan memutus nasab yang aslinya. Makanya orang berperilaku zina tadi kan imbasnya itu kan berkepanjangan kalau lahir anak perempuan itu. Kok sampai ke situ-situ ya? Cuman masalahnya Gara-gara kambing sama ini nih. Kambing sama anjing. Kambing harimau. sama harimau kata Pak Parti ya. Nafsu. Gak jadi dimakan. Ya Allah, yatba'ul faru fintisabin abahu wali ummi firrizki wal khurriyah. Nasab itu kadang diikutkan ke bapak tapi ya ke ibu dalam sisi dilihat dari sisi ariki kalau itu seorang budak, tapi sekarang udah tidak ada. Wal khurriyah ataupun merdeka. Waz zakati,
dalam hal boleh dan enggak menerima zakat. Nah ini maksudnya, kalau ini saya paham, kalau yang tadi munakahah tadi saya belum paham. Maksudnya begini, kan ada orang yang boleh menerima zakat, ada yang enggak boleh menerima zakat. Ada yang enggak boleh menerima zakat itu selamanya, ada yang temporer. Misalnya orang itu enggak boleh menerima zakat karena kaya, tapi begitu dia jatuh miskin, kan boleh. Ada orang yang dulu boleh menerima zakat, tapi kemudian di lain sisi enggak boleh. Dulunya miskin, sekarang kaya. Tapi ada orang yang selama-lamanya lama nggak boleh terima zakat, yaitu keturunan Nabi. Rasulullah itu melarang, mengharamkan zakat untuk anak keturunannya. Maka kalau ada orang ngaku cucunya Nabi kok minta zakat, minta ngeplak, berarti nggak pernah ngaji. Saya pernah dengar masalahnya ada orang cerita, Pak, itu kan terkenal katanya Habib itu kan katanya keturunan Nabi, tapi hampir tiap tahun dia keliling ke masjid, ke musola minta zakat. Padahal kalau keturunan Nabi itu selama-lamanya sampai hari kiamat nanti Rasulullah mengharamkan zakat untuk keturunannya. Nah ini maksudnya ini tuh. Lah kalau ada orang yang nggak boleh menerima zakat dan boleh menerima zakat, nah nanti anaknya statusnya gimana? Itu maksudnya itu. Nah, kan dalam orang nggak menerima zakat itu kan keturunan Nabi, Bani Hashim, itu kan keturunan Nabi. Dari mbah-mbahnya Nabi sampai Nabi terus ke bawah. Kalau memang itu asli keturunan Nabi, haram menerima zakat. Dan Nabi sendiri yang mengharamkan untuk anak cucunya. Bahkan ketika itu cucu beliau Husain atau Hasan ya, ketika ada orang lagi ngumpulin zakat yang namanya bocah kan ya, ngambil kurma sepotong dua potong dimakan. Begitu ketahuan Nabi langsung di ini supaya itu keluar. Apa namanya? Ditepok ya, ininya loh, tengkuknya ini loh, supaya kurma zakat itu sampai segitunya loh. Rasulullah melarang anak cucunya sampai kurma yang udah hampir ketelan aja disuruh muntahin. Nah makanya kalau ada orang yang udeng-udengnya gede, jenggotnya panjang loh, mau apalagi face muka Arab, datang Pak Pardi, di sini kan panitianya Pak Pardi, ini minta zakat dong, nah wes keplak pakai pulpen aja. Kalau pakai pentungan beduk ya bahaya. Saridin. Boleh menerima zakat keturunan Nabi. Al-akhafi yang lebih ringan buat dinil a'la dan agama yang mulia. Walladzi dan orang ishtadda yang lebih berat fi jazai wa diyatin dalam membayar denda. Maka keturunan itu wa akhassul aslaini, maka dimenangkan atau diambil yang lebih rendah dari kedua bapak ibunya. Rejesan dilihat dari sisi najisnya. Misalnya najis kok alma yang enggak najis, maka keturunannya jadi najis. Wadzabahan dan sembelihan. Yang satu boleh disembelih, yang satu enggak boleh disembelih, maka jadinya enggak boleh disembelih. Wanikahan tuh, apa lagi? Nah itu belum paham saya. Oh begini maksudnya kali ya. Besok lah, belum paham saya. Daripada saya ngawur, ngomong lagi. Wal akla dan makan, artinya hewan yang boleh dimakan dan enggak boleh dimakan. Wal udhiyah dan hewan yang untuk kurban. Yang tadi contohnya, yang hampir sama tadi ini hanya bentuk notornya. Fal waladu, nah ini nih.
Maka anak minas syarifi dari golongan syarif. Syarif itu keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau di Yaman namanya Habib, kalau di Arab dan di Mesir itu kalau nggak syarif yo Sayyid. Nah yang di Indonesia ini kan rata-rata dari Yaman, maka manggilnya Habib. Fal waladu maka anak minas syarifi dari golongan syarif, syarifun maka menjadi syarif juga. Wa in kanat ummuhu walaupun ibunya ghaira syarifah, tidak termasuk syarifah. Suaminya dari habaib, dari sadah atau sayyid, kemudian menikah dengan orang biasa, maka anaknya tetap syarif atau sayyid atau habib. La aksuhu tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Berarti maksudnya kok ibunya walaupun dari syarifah tapi bapaknya bukan, maka anaknya ikut bukan. Itu maksudnya di situ. Wa minar raqiqati dan dari wanita budak. Raqiqun maka anaknya menjadi ikut status budak. Wa in kana abuhu walaupun bapaknya hurron merdeka. Wa minal hurrati dan dari wanita merdeka hurrun maka anaknya status merdeka. Wa in kana abuhu raqiqan walaupun bapaknya itu budak laki-laki. Ghaliban diambil secara umumnya. Umumnya begitu. Jadi ada kalau sesuatu kok umumnya berarti ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Wa kharaja bil ghalibi wallahu a'lam bissawab. Itu ada pengecualian. Ada yang di tengah-tengah masalahnya itu. Titiknya jauh malah itu. Dibaca nggak tutup waktu.